Puji syukur nomor 524, 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita katakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, mau dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan, dalam maut ada hidup, mari kita wartakan, salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Yesus sudah dimuliakan, mari kita wartakan, Roh-Nya mendampingi kita, mari kita wartakan, nyanyikanlah pujian, Kristus pemenang jaya. Lima dua lima. Mari bersukacitalah, haleluya, janganlah lagi bersedih, haleluya, lenyapkan kabut yang kelam, haleluya, bersinar surya dan terang, haleluya, 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 haleluya. Mari bersukacitalah, haleluya, buanglah suka dan sedih, haleluya, betapa suka hatimu, haleluya, penuhlah bahagiamu, haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, hari Minggu Paskah kedua oleh gereja seluruh dunia dirayakan sebagai pesta kerahiman ilahi. Mengingatkan tentang Santa Faustina, akan tetapi sebenarnya perayaan bukan soal orang kudus tertentu, tapi gereja merayakan untuk mengangkat, kalau boleh disebut, spirit yang menghidupi kita dalam mewujudkan iman. Apa yang menjadi spirit kerahiman ilahi? Bacaan-bacaan hari ini atau melalui bacaan-bacaan hari ini saya mengajak kita bermenung satu dua hal. Apa yang boleh dijadikan sebagai bentuk kerahiman ilahi? Bukan Allah yang Maha Rahim, tapi juga saya memberikan kesaksian pada orang sehingga orang yakin, percaya bahwa Allah benar-benar Maha Rahim melalui hidup saya, hidup kita masing-masing.
Mengawali semuanya, mari kita menyiapkan hati kita. Kita akui kelemahan, kekurangan kita supaya layak merayakan misteri yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 340. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicibus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, oniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritus,
Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mukjizat di tengah masyarakat Yahudi. Semua orang beriman selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan orang membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan mereka di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang sakit dan orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel Hari raya Mesias saya. Mungkin enggak. Siapa nggak masuk gereja? Oh, salah-salah. Hari Minggu berarti dia masuk karena di kalender dataru hari Minggu. Hukum gereja bilang rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Kita semua bilang kasih mulai ternyata betul. Jadi dia masuk gereja karena hukum, bukan karena mau merayakan.
Kalau cuma karena hukum, itu mungkin DP iman sadiki alifuru. Siapa ngana masuk gereja supaya masuk surga? Alifuru itu. Alifuru maksudnya tuh keyakinan dulu yang backing sesuatu supaya ngana dapat bonus nanti. Padahal iman Kristiani tuh hari Minggu bukan bonus, bukan investasi. Keyakinan saya hari ini hari raya Tuhan saya. Kalau pesta ulang tahun, odo memang bukan cuma di jalan tutup. Bukan cuma pertigaan, perampatan le tutup, sabua besar, musik gagak, pesta besar, hari ulang tahun. Tapi hari kebangkitan Tuhan saya, apakah tidak usah bikin sabua, tapi apakah saya dalam iman saya sungguh secara kuantiti memang mensyukuri itu? Apakah saya percaya? Itu permenungan pertama. Sehingga itu mempertanyakan bukan orang lain, kita yang mungkin paling rajin. Itu yang tidak masuk gereja sejelas. Tapi masih ada yang torang di dalam. Apakah saya datang? Apakah saya imam merayakan Ekaristi? Hari Minggu saya rasa berbeda dengan hari biasa. Bukan dia struktur misa, bukan. Tapi itu apa yang saya rayakan? Maka hari Minggu bukan hari syukur pesta keluarga. Hari Minggu syukur untuk kebangkitan Tuhan saya. Karena Yohanes bilang supaya kamu percaya. Baru kedua, karena percaya itulah baru kamu selamat. Dan makna itu Yohanes mau mengatakan itulah tempat perjumpaan. Hari raya Paskah itu orang cari Yesus. Paskah kedua Yesus cari DP murid. Berjumpa di mana? Pada hari itu. Maka hari itu menjadi hari perjumpaan antara orang-orang yang percaya bersama Allah Tuhan yang dipercayainya sebagai Mesias. Itu makna hari Minggu. Kalau kita sudah sampai di sana, kata-kata Yohanes mulai kena, supaya kamu percaya. Itulah dirayakan, itulah diingat. Dan yang khas dalam pekan kedua ini yakni pakai istilah saja gereja, kerahiman. Apa itu kerahiman? Kerahiman itu ini. Ketika datang berjumpa, Yesus mulai dengan kata ini, damai bagi kamu. Sesudah itu, damai bagi kamu. Terimalah Roh Kudus. Apabila engkau mengampuni, dosanya diampuni. Apabila engkau tidak mengampuni, dosanya tidak diampuni. 8 hari kemudian dia datang. Kalimat yang sama dimulai, damai bagi kamu. Maka apa itu kerahiman? Kerahiman itu yakni damai bagi kamu. Itu kerahiman. Orang dulu kan ada penyanyian bagus. Cuma setelah COVID senyanda. Salam damai, salam damai, salam, salam. Ada yang lebih warna pentakotisme. Ku bawa damai bagimu. Oh, kalau di origin gagah sekali ya. Memang bagoyang. Ku damai bagimu. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Ada tuh, salam damai itu ada tuh sama dengan halal bihalal. Dia kalau kondisi tangan semua tuh tangan sampai di ujung. Semua komuni dia belum balik karena damai-damai. Ku bawa damai.
Mar begitu dia lihat tuh orang yang dia pemusuh, dia lompat. Dia tidak bawa damai. Jadi menurut dia, aku bawa damai kepada yang cocok dengan saya. Mar tuh orang yang tidak cocok dengan saya, jangan harap. Maka tuh damai dari Yesus bukan itu. Dia punya kedamaian, itulah yang ditunjukkan dengan tanda cahaya dari luka. Maka itu damai yang saya berikan, itu damai dari luka saya. Kepada siapa? Pertama kepada semua orang, tapi terutama kepada orang yang membuat saya terluka. Itu paling susah. Yakni saya berjumpa dengan orang yang mengkhianati saya, menyakiti saya, membuat saya menderita, dan saya mau bilang damai bagi kamu. Tidak gampang. Itulah kerahiman ilahi. Karena kalau saya bilang pada dia damai bagi kamu, itu berarti ini kalimat yang tadi, saya mengampuni kamu. Jadi pengampunan bukan sakramen tobat. Enggak. Bagi saya itu, kita semua terima Roh Kudus untuk mengampuni. Apa artinya mengampuni? Kalau ada orang yang pernah mengampuni kan berarti pernah bersalah. Kalau dia tidak pernah bersalah, kita tidak perlu kasih ampun. Tapi karena dia bersalah kepada saya bilang, saya mengampuni kamu. Apa artinya mengampuni? Mengampuni berarti saya mengatakan kepada orang yang pernah menyakiti saya, yakni saya menerima bahwa apa yang kamu buat pada saya yang menyakitkan saya itu memang harus saya terima sebagai bagian hidup saya. Itu mengampuni. Maka itulah kerahiman, membuat orang lain merasa damai. Dan itu terjadi saat perjumpaan kapan? Hari Minggu. Maka hari Minggu, hari pendamaian. Kita teguhkan iman kita dengan menderaskan kredo kita dengan rumusan Sea Konstantinopel. Credo in unum Deum, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen del lumine, Deum verum, de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit
die secundum scripturas et ascendit in cielo sedet ad dexteram Patris et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos usus regit non erit filii et in Spiritus Sanctum Dominum et vivificantem qui es Patre Filioque procedit qui cum Patre et Filio simul adoratur et glorificatur qui locutus est per profeta et una sancta catholica et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Saudara-saudara yang terkasih, Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai kita. Bagi para gembala umat, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan perdamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas terhadap seluruh rakyatnya, terutama kepada mereka yang miskin dan kurang beruntung daripada mengejar kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga setiap orang yang sedang menderita, baik secara fisik, batin, maupun sosial, tetap menaruh harapan kepada Tuhan sebagai Sang Penyembuh dan Pemberi hidup yang sejati. Marilah kita mohon. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus Kristus menuntun kita semua untuk saling mempercayai, melihat kebaikan dalam diri sesama, dan hidup dalam persatuan kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga
bersama dan untuk kelompok kaum Bapa Katolik Unit 2 Santo Fransiskus Asisi. Semoga dengan semangat Paskah, perayaan Paskah di masa Paskah ini, mereka dapat menjadi bentara saksi tentang kebangkitan, tentang makna hari Tuhan setiap hari Minggu. Semoga harapan-harapan baik mereka dapat tetap terwujud, khususnya dalam karya, dalam kegiatan yang menghadirkan gereja di tengah-tengah lingkungan sekitar mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah kami. Juga mau bersyukur bersama keluarga Solistio Tinungki untuk rahmat hari ulang tahun Fidelis Tinungki tanggal 26 April 2025. Semoga syukur ini menjadi berkat bagi yang berhari ulang tahun dan juga untuk keluarga. Semoga ia dapat bertumbuh menjadi orang yang dapat dibanggakan, tapi terutama menjadi saksi kebaikan Allah. Semoga ia semakin didewasakan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah kami. Allah, Bapa yang Maha Rahim, Putramu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur 380. Sajian roti agung, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya, yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya, sesudah purna bakti di surga terimalah. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, dan
tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambunglah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan umatmu. Semoga setelah dibarui dengan mengakui namamu, kami dapat mencapai kebahagiaan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dipenuhi dengan sukacita Paskah. Seluruh dunia bersukacita di atas muka bumi. Kekuatan surga dan para malaikat menyanyikan nada kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Plenius Gloria
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semua kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Uskup kami Francis, Uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus. Pada percampuran Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan kebenaran-Mu tidak menjadi hukuman sisaan bagiku, tapi mengingat kita dewa dan terima kasih. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 418. Tuhan tak kaya menyambut tubuhmu,
Semoga diriku bersatu denganmu dan mampu mewartakan karunia rahmat-Mu, karunia rahmat-Mu. Puji syukur 519. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai putra-putri, lihatlah Sang Raja surga mulia, telah bangkit dari kuburnya. Haleluya. Di pagi hari dan cerah, pergilah para muridnya menengok itu kuburnya. Haleluya, 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 haleluya. Maria dari Magdala, Salome dan yang lainnya pergi memurat kuburnya. Haleluya, 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 haleluya. Dengarlah kata malaikat, ke Galilea datanglah, menanti sudah Tuhanmu. Haleluya, 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 haleluya. Yohanes Rasul dan Petrus berangkat ke makam Yesus. Yohanes tiba dahulu. Haleluya, 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 haleluya. Berhimpun para muridnya, dan Yesus datang di tengah, bersabda, salam bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Meski Didimus mendengar tentang kebangkitan Tuhan, tetaplah bimbang hatinya. Haleluya, 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 haleluya. Hai Thomas, lihatlah lambungku, dan lihat tangan kakiku. Janganlah ragu hatimu. Haleluya, 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 haleluya. Melihat lambung
tapi kuat imannya, kekalan nanti hidupnya. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam pesta mulia, bernyanyi dan bersukalah, pujilah Tuhan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dengan penuh kekhidmatan, nyanyian kita lambungkan, syukur ya Tuhan bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga rahmat sakramen Paskah yang telah kami terima terus bekerja di dalam hati kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Beberapa pengumuman. Pertama-tama disampaikan terima kasih kepada kita yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini, khususnya kepada para petugas liturgi, dan sekaligus juga mohon bantuan supaya dengan bertambahnya perayaan Ekaristi mulai hari ini, jadi ada jam 7, jam 9, jam 11, jam 6 lagi. So ampah, berarti putaran para petugas semakin cepat. Ya bagus ke bikin 5 tambah di jam 8 malam. Karena ada kan yang turunan kelelawar, orang nanti malam baru orang hidup. Mari nanti berikut. Mohon bantuan untuk itu dan terima kasih kepada bidang kerohanian yang telah mengatur untuk hal ini. Beberapa hal yang perlu disampaikan dalam pekan ini, beberapa kegiatan, ada tabisan imam di gereja katedral, ada 6 calon diakon, mungkin kita tidak kenal tapi siapa tahu ada dikenal. Biasa disebutkan apabila ada yang mengetahui adanya halangan untuk tabisan. Persoalannya halangannya apa? Banyak halangan. Tapi kalau halangan sudah pernah menikah bla bla gampang. Tapi ada satu halangan yang sekarang muncul tapi tidak kelihatan, yakni kecenderungan untuk tertarik kepada sejenis. Ada sekarang para pastor yang begitu. Atau yang lebih gila lagi, kita sebut gila saja, tertarik kepada anak-anak dan remaja. Dan itu seringkali ketika menjadi imam tidak kentara dan tidak kelihatan. Sehingga kalau ada dari antara kita imam, antara umat yang tahu, kalau kita normal 1000%. Mohon disampaikan. Bahkan kalau dia so imam bilang, karena ada yang untuk gereja itu menjadi persoalan besar tentang hal ini. Itu soal tabisan. Baru dalam pekan ini juga ada beberapa rencana perayaan, misa rutin, dan di akhir pekan nanti dari tanggal 1 Mei orang ada membuka rosario. Ada yang orang tanya, dulu Jabeking 30 April
Kenapa sekarang dibikin tanggal 1? Saya argumen cuma logika saja. Loh, kalau orang buka 30 April, orang mesti tutup 1 November. Maka kalau orang tutup 31 Oktober, berarti orang buka 1 Oktober. Itu logis. Mar jangan 1 November, karena 1 November hari semua orang kudus. Kalau Oktober, Mei juga begitu. Jadi kita membuat tanggal 1 misa untuk pembukaan bulan Maria, dan esoknya Jumat yang pertama. Baru di akhir pekan ini kita sudah ada gerakan aksi per keluarga. Maka sekarang digerakkan per kelompok untuk kita pakai istilah aksi geliat, gerakan peduli pemeliharaan aset. Itu di bawah koordinasi Dewan Keuangan. Mereka mau membuat kantin akhir pekan di sini, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kada 5 misa, ndak usah pulang yang dari misa pertama. Duduk, makan, minum, ada di situ. Bayar kata masak free. Nanti diatur oleh Dewan Keuangan untuk itu. Yang kedua juga kupon berhadiah. Sudah ada orang yang menyumbang hadiah-hadiah. Nah, kita buat jadi suatu kupon untuk boleh digerakkan. Itu bagus kalau untuk yang di luar. Jangan cuma kasih antara orang. Itu ada kenalan di luar yang boleh kita minta bantuan. Itu akan dibuat tanggal 1. Akan launching istilahnya. Sedangkan kantin tanggal 2. Baru ada lagi yang satu yang di situ dalam warta itu kaos. Sebenarnya bukan soal kaos, terang sudah kaos, tapi saya mau di kaos itu di gambar ini yang ada di tengah ini. Orang kalau gambar Bunda Teresa, di sini tidak ada Bunda Teresa, ada mar di luar. Sini Yesus, Maria. Ini ada. Mah rupa kuat ada bakuat tuh. Tapi kita mau menggunakan gambar ini. Di tengah, dalam kaos, atau dalam emblem, menjadi emblem logo untuk beberapa, untuk kalau orang tanya, dapat di mana itu gambar. Gambar itu ada di gedung gereja Bunda Teresa Kalkuta Gria Paniki Indah. Berarti ada sesuatu makna yang mau ditaruh di gambar ini. Itulah orang bikin kaos. Juga untuk pakai siarah nanti. Tanggal 30 Juni siarah paroki. Itu hari Jumat. Libur itu. Karena cuti bersama Hari Raya Kenaikan. Hari Raya Kenaikan 29 Mei. Orang siarah 30 Mei. Dan siarah itu saya suka sampaikan supaya kalau ada mau bikin daftar hari Rosario, saya kosong tanggal itu. Karena juga sekaligus tanggal 30 itu Mei itu hari ulang tahun imamat pastor paroki GPI. Saya maksud. Jadi orang tanya mau bikin di mana? Bikin di Tampa Siar. Itu orang pakai kaos bersama, dan itu kaos itu juga boleh menjadi sumbangan. Tidak banyak sebenarnya. Mungkin kalau kita membeli, kita ada sumbangan 10.000. Semuanya untuk perencanaan yang bagian belakang. Itulah yang ada dalam kartu yang akan memulai di bulan Mei. Itu juga menjadi suatu gerakan bersama untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Cuma sampai Agustus, karena September itu orang akan membuat pesta pelindung. Sekaligus penerimaan Krisma 5 September kan tidak keliru. Jadi cuma jelakan cuma sampai Agustus. Maka itu kupon berhadiah akan ditarik tanggal itu. Nah, ada juga kegiatan-kegiatan dalam rangka itu, orang buat juga satu rangka. Dan untuk kantin akan dibuat di lokasi sini dan dengan keterampilan-keterampilan. Maka yang kelompok-kelompok bapak-bapak yang kita tahu biasa aja main kartu tiap malam, main kartu di sini, aman. Kalau dorong sekunci akan ke rumah, gampang.
banyak kamar di tidur dengan Pastor Alo, besar sekali pe kamar. Kurang pulang DP besok. Itulah beberapa gerakan yang telah akan buat untuk di paroki kita ini. Dan yang terakhir nanti, bukan terakhir, dalam pekan ini hari sudah tabisan saya dari tanggal 1 sampai tanggal 8 tidak ada di paroki. Akan ke Luwuk, antara lain bersama dengan Bapak Uskup untuk 3 hari kunjungan kanonik di paroki Sulubombong. Dan saya mesti pergi lebih dulu untuk persiapan. Dan ada beberapa rencana serah terima di sana. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 8, kalau ada permintaan perayaan sakramen, dapat menghubungi Yang Mulia Pastor Yan Silvianus Koraah, PR. Dulu dia bilang pembantu, dia tersinggung. Sekarang kita rubah Yang Mulia Yan Silvianus. Dia tersinggung lah. Kok mau bilang bagaimana? Oh, Alo juga, hubungi Alo. Untuk perayaan, kalau membutuhkan perayaan sakramen minggu depan, saya pergi hari Sabtu sesudah tabisan, saya balik di sini hari Senin subuh, 1 minggu kemudian. Hal-hal lain dapat dilihat dalam warta paroki. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk semua rencana baik kita. Tambahan pengumuman, maaf. Tes seminari menengah Kakaskasen yang tamat SMP, apabila ada yang masih mau ikut pendaftaran hari Rabu, dapat menghubungi paroki saya atau Pastor Alo untuk dibuatkan rekomendasi. Kalau Agustinianum saya lupa, tapi yang mungkin dari misdinar yang anak SMP mau, boleh. Akan dites kalau saya tidak salah hari Rabu di seminari Kakaskasen. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Puji syukur 527. Sang Kristus sudah bangkit, terang dunia memancar dari salib, cahaya benderang bersoraklah memuji Sang Kristus yang menang, mengadakan kemenangan atas seluruh dunia. Terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bunda Teresa dari Kalkuta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih diberkati. Terima kasih diberkati.